Assalamualaikum. Nah, sekarang kita belajar tentang hipotesis. Untuk pengertian hipotesis, kita tahu bahwa hipotesis itu berasal dari kata hipo yang artinya di bawah dan tesa yang artinya kebenaran. Nah, kalau secara keseluruhan, hipotesis itu berarti suatu dugaan yang akan diuji kebenarannya. Dugaan itu mungkin diterima, mungkin ditolak. Hipotesis itu merupakan jawaban sementara yang hendak diuji kebenarannya. Namun perlu diingat ya teman-teman, bahwa tidak semua penelitian itu memerlukan hipotesis. Seperti penelitian yang bersifat eksploratif dan deskriptif tidak memerlukan hipotesis. Sehingga uji hipotesis itu adalah metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisis data, baik dari percobaan yang terkontrol maupun dari observasi atau tidak terkontrol. Perlu diingat ya, bahwa dalam statistik, hipotesis dapat diartikan sebagai pernyataan statistik tentang parameter populasi. Terdapat perbedaan mendasar pengertian hipotesis menurut statistik dan penelitian. Nah, dalam penelitian, hipotesis itu diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, seperti yang sudah kita pelajari tadi. Nah, rumusan masalah tersebut bisa berupa pernyataan tentang hubungan dua variabel atau lebih, perbandingan atau biasa disebut komparasi, atau variabel mandiri, itu deskriptif. Nah, dalam pengertian deskriptif ini pun ada perbedaan antara penelitian dan statistik. Nah, kalau deskriptif dalam statistik itu penelitian yang didasarkan pada populasi, tidak ada sampel, sedangkan deskriptif dalam penelitian menunjukkan tingkat eksplanasi. Itu menanyakan tentang variabel mandiri atau tidak dihubungkan dan dibandingkan. Manfaat hipotesis yang pertama, menjelaskan masalah penelitian. Kenapa bisa begitu? Karena nanti di setiap kalimat hipotesis itu secara tidak langsung sudah menjelaskan masalah penelitian yang akan kita teliti. Yang kedua, menjelaskan variabel-variabel yang akan diuji. Jelas iya, karena nanti di hipotesisnya akan terlihat kita pakai variabel apa aja. Yang ketiga, pedoman untuk memilih metode analisis data. Nah, kalau kita membuat hipotesis, pasti kita akan tahu, kita punya angan-angan lah. Setidaknya kita punya angan-angan kita mau pakai analisis data apa. Kalau hipotesis kita berupa deskriptif, berarti analisis datanya data deskriptif. Kalau komparatif, berarti analisis datanya komparatif, begitu seterusnya. Yang keempat, dasar untuk membuat kesimpulan penelitian. Kenapa bisa begitu? Agar penelitian kita itu nggak kemana-mana gitu, tepat sasaran, tepat pada tujuan kita, sehingga perlu hipotesis. Nah, ini sebagai contoh, ada pengaruh positif yang signifikan terhadap pemberian insentif lingkungan kerja dan kepemimpinan terhadap semangat kerja karyawan. Di sini terlihat jelas bahwa hipotesis itu menunjukkan masalah penelitiannya. Masalahnya di mana? Terhadap semangat kerja karyawan. Apakah kerja karyawan semangatnya itu bertambah jika ada pemberian insentif lingkungan kerja dan kepemimpinannya? Gitu. Dapat menunjukkan variabel penelitiannya. Iya, di sini ada variabel penelitiannya, ada pemberian insentif, ada lingkungan kerja, ada kepemimpinan, ada semangat kerja karyawan. Kita flashback ke materi variabel penelitian. 3. Metode analisis datanya. Kalau contoh hipotesisnya seperti ini, maka ada pengaruh positif, maka itu ke korelasi. Nanti analisis data kita ke korelasi gitu ya, atau bisa ke komparasi, perbandingan gitu. Nah, apakah hipotesis ini dapat menunjukkan kesimpulan? Jelas, nanti akan ada kesimpulannya, ada pengaruh positif atau tidak, atau sebaliknya begitu, ada pengaruh positif yang signifikan atau tidak gitu. Dasar pembuatan hipotesis ada 4. Yang pertama, berdasarkan
pada teori. Nah, sebelum kita melakukan penelitian, sebaiknya kita itu cari-cari referensi dulu tentang penelitian A. Misal kita mau meneliti A, kita cari-cari teori tentang A yang berhubungan dengan A. Nah, itu nanti bisa menjadi dasar pembuatan hipotesis penelitian A. Yang kedua, berdasarkan penelitian terdahulu. Biasanya dalam penelitian itu ada bagian tersendiri untuk penelitian terdahulu. Jadi kita mencari penelitian terdahulu tentang penelitian A. Kita seperti arah kiblatnya gitu. Kita cari contoh tentang penelitian A, lalu kita padu-padakan, terus kita ambil hipotesisnya dari situ. Begitu. Yang ketiga, berdasarkan penelitian pendahuluan. Nah, biasanya kalau kita mau melakukan penelitian, kita melakukan penelitian pendahuluan. Nah, berdasarkan penelitian pendahuluan tersebut, kita bisa ambil hipotesis juga. Lalu ada berdasarkan penalaran akal sehat peneliti. Nah, kalau akal kita nggak sehat atau sedang nggak baik-baik saja, ya kita nggak bisa menalar ini. Ya, hipotesis yang baik itu ya atas dasar penalaran akal sehat kita sebagai peneliti. Itu nanti kita akan bisa mengambil hipotesis yang tepat gitu. Nah, ini perumusan hipotesis dalam penelitian. Jadi pertama ada sumber masalah kehidupan sehari-hari secara teoritis. Jadi kita menemukan suatu masalah di kehidupan sehari-hari, kita sajikan dalam bentuk teoritis. Kemudian kita cari teorinya, kita kumpulkan penelitian terdahulu, kita lakukan penelitian pendahuluan, dan kita gunakan akal sehat untuk menentukan rumusan hipotesisnya. Setelah hipotesis itu terumuskan, kita melakukan instrumen penelitian variabel dan ada datanya untuk menemukan data. Setelah data terambil, kita melakukan pengujian hipotesis. Nah, kalau sudah pengujian hipotesis, kita bisa mengambil kesimpulan dan implikasinya apa. Statistik terdapat dua macam hipotesis. Yang pertama hipotesis nol, yang kedua hipotesis alternatif. Hipotesis nol itu merupakan hipotesis yang menyatakan hubungan atau pengaruh antar variabel sama dengan nol, atau dengan kata lain tidak ada perbedaan, tidak ada hubungan, atau tidak ada pengaruh antar variabel. Sedangkan hipotesis alternatif itu merupakan hipotesis yang menyatakan adanya perbedaan, hubungan, atau pengaruh antar variabel tidak sama dengan nol. Atau dengan kata lain ada perbedaan, ada hubungan, atau ada pengaruh antar variabel. Ini merupakan kebalikan dari hipotesis nol. Nah, dengan demikian, hipotesis yang diuji adalah hipotesis nol, karena memang kita sebagai peneliti itu tidak mengharapkan adanya perbedaan, tidak ada hubungan, atau tidak ada pengaruh antar variabel. Itu kita dapat mengambil kesimpulan bahwa hipotesis dalam statistik itu merupakan pernyataan statistik tentang parameter populasi, sedangkan hipotesis dalam penelitian merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah pada suatu penelitian. Uji satu sisi dan dua sisi. Nah, jika suatu hipotesis itu pada rumusan hipotesis alternatifnya terdapat tanda tidak sama dengan, maka uji tersebut disebut uji dua sisi atau uji dua pihak. Ini ya maksudnya HA ini mu tidak sama dengan 415. Nah, jika suatu hipotesis rumusan hipotesis alternatifnya itu memuat tanda lebih besar atau lebih kecil, maka jenis pengujiannya dilakukan dengan cara pengujian satu sisi atau uji satu pihak. Ini contohnya HA mu lebih dari 415 atau HA mu kurang dari 415. Di sini tandanya kurang lebih dan lebih besar. Kesalahan uji hipotesis atau taraf kesalahan dalam pengujian hipotesis. Nah, seperti yang telah kita pelajari, pada dasarnya menguji hipotesis itu adalah menaksir parameter populasi berdasarkan data sampel.
Nah, yang namanya menaksir itu pasti ada yang salah, tapi kebanyakan benar. Ada dua cara menaksir di sini, yaitu a point estimate dan interval estimate. A point estimate itu atau titik taksiran, suatu taksiran parameter populasi berdasarkan satu nilai data sampel. Nah, sedangkan interval estimate atau taksiran interval itu merupakan suatu taksiran parameter populasi berdasarkan nilai interval data sampel. Nah, dalam menaksir parameter populasi ini berdasarkan data sampel kemungkinan akan terdapat dua kesalahan. Yang pertama, kesalahan jenis 1 atau tipe 1, yaitu suatu kesalahan akibat menolak hipotesis 0 padahal hipotesis 0 itu benar, sehingga yang seharusnya diterima malah ditolak gitu. Nah, kesalahan ini disebut dengan kesalahan alfa. Nah, kesalahan jenis yang kedua atau tipe yang kedua yaitu akibat kesalahan menerima hipotesis 0 padahal hipotesis 0 itu salah, sehingga yang harusnya ditolak itu malah diterima. Nah, kesalahan ini masuk ke dalam tipe beta atau jenis 2 atau tipe 2. Ini bisa dilihat tabelnya. Nah, ini keputusannya ada menolak H0 dan menerima H0. Nah, dalam keadaan sesungguhnya, ketika hipotesis H0-nya itu benar, tapi ternyata malah ditolak yang seharusnya diterima, maka itu keputusan salah atau jenis 1, atau bisa disebut alfa, kesalahan alfa. Nah, sedangkan hipotesis H0-nya salah, itu malah diterima, kan jelas salah, maka itu kesalahan beta. Jadi yang benar itu ketika hipotesis H0 benar, maka H0 diterima. Sebaliknya, jika hipotesis H0 salah, maka H0 ditolak. Menurut tingkat eksplanasi hipotesis yang akan diuji, maka rumusan hipotesis dapat dikelompokkan menjadi 3 macam. Yang pertama, hipotesis deskriptif, kedua hipotesis komparatif, yang ketiga hipotesis asosiatif. Hipotesis deskriptif itu contohnya seperti pelayanan rumah sakit XY tidak memuaskan. Kalau komparatif, rumah sakit XY lebih memuaskan dibandingkan pelayanan rumah sakit ZT. Kalau asosiatif, kepuasan pasien berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pasien. Di sini sudah ada pandangan ya, perbedaan dari deskriptif dan komparatif dan asosiatif. Hipotesis deskriptif itu nilai suatu variabel mandiri, bukan merupakan sebuah perbandingan atau bukan hubungan. Sebagai contoh, kalau rumusan masalah penelitiannya itu sebagai berikut. Yang pertama, seberapa tinggi produktivitas apel di Kota Batu, itu kan tidak merupakan perbandingan atau hubungan, menanyakan suatu hubungan atau perbandingan, tapi dia menanyakan seberapa tinggi, berarti dia merupakan deskriptif, kita harus mendeskriptifkannya, seberapa tinggi produktivitas apel di Kota Batu. Yang kedua, contoh yang kedua, berapa lama daya segar buah apel mana lagi pada kondisi ruangan, ini juga jelas bukan sebuah variabel yang merupakan perbandingan atau suatu hubungan. Sehingga rumusan hipotesisnya, tadi kan rumusan masalahnya. Nah, ini rumusan hipotesisnya untuk yang pertama, produktivitas apel di Kota Batu 20 ton per hektar. Nah, ini kalau dari rumusan hipotesisnya terlihat jelas bahwa dia bukan sebuah perbandingan. Kalimat ini bukan merupakan perbandingan dan bukan merupakan hubungan. Untuk contoh yang kedua, daya tahan segar buah apel mana lagi pada suhu ruangan adalah 20 hari. Ini juga sama, jelas bukan sebuah kalimat perbandingan atau bukan kalimat hubungan. Selanjutnya, hipotesis komparatif. Komparatif itu merupakan pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Jadi komparatif itu tentang
perbandingan. Contohnya gini, pertanyaan penelitiannya atau rumusan masalahnya. Yang pertama, apakah ada perbedaan produktivitas apel mana lagi di Kota Batu dan di Poncokusumo? Ini merupakan sebuah rumusan masalah yang membandingkan antara produktivitas apel di Kota Batu dan di Poncokusumo, beda dengan yang deskriptif tadi. Untuk yang kedua, apakah ada perbedaan kadar gula pada buah apel mana lagi dan buah apel ana dari Kota Batu? Nah, di sini terlihat jelas perbedaannya dengan yang deskriptif. Kalau komparatif ini seperti membandingkan, ada yang dibandingkan antara X dan Y gitu ya. Bisa dipahami ya, semoga ya. Nah, untuk rumusan hipotesisnya, untuk contoh yang pertama berarti tidak terdapat perbedaan produktivitas buah apel di Kota Batu dan di Poncokusumo. Perlu diingat, kalau artinya tidak terdapat perbedaan, maka ini merupakan H0, bukan HA atau H alternatif, tapi ini H0. Lalu untuk contoh yang kedua, kadar gula buah apel mana lagi tidak berbeda dibandingkan buah apel ana. Diingat lagi, kalau ada kata-kata tidak berbeda, maka ini merupakan H0-nya. H0 μ1 sama dengan μ2, yang artinya kadar gula buah apel mana lagi sama dengan kadar gula buah apel ana. Paham ya? Terakhir ada hipotesis asosiatif. Ini merupakan pernyataan yang menunjukkan dugaan hubungan antara dua variabel atau lebih. Kalau deskriptif tadi kan deskriptif atau menggambarkan, tidak bercerita tentang perbedaan, perbandingan, atau hubungan. Nah, kalau asosiatif ini tentang atau menunjukkan dugaan hubungan antara dua variabel atau lebih. Contoh pertanyaan penelitiannya atau rumusan penelitiannya. Yang pertama, apakah ada hubungan antara harga buah dengan volume penjualan buah apel? Nah, di sini ada kata-kata ada hubungan, maka ini termasuk hipotesis asosiatif. Yang kedua, apakah ada pengaruh pemupukan tanaman apel mana lagi terhadap kadar gula buah apel mana lagi? Ini juga sama, ada pengaruh pemupukan dan kadar gula buah. Di sini ada dua variabel. Ini beda ya sama komparatif ya. Kalau komparatif tadi dibandingkan antara apel mana lagi dan buah apel ana. Kalau ini pengaruh pemberian pupuk tanaman apel mana lagi terhadap kadar buah apel mana lagi, beda ya. Yang tadi membandingkan A dengan B atau X dengan Y, kalau asosiatif memberikan suatu X untuk Y gitu. Nah, untuk rumusan hipotesisnya, untuk contoh pertama, tidak ada hubungan antara harga buah apel dengan volume penjualan buah apel. Nah, perlu diingat lagi, kalau tidak ada hubungan, ada kata tidak ada, maka ini H0-nya. H0 sama dengan 0. Ya, jadi tidak ada pengaruh, maka ya sama dengan 0. Ya, kalau nggak ada pengaruh ya nggak ada nilainya kan, berarti nggak ada angkanya. Gitu. Yang kedua, contoh yang kedua, tidak ada pengaruh pemupukan terhadap kadar gula buah apel. Jadi kalau tidak ada pengaruh, H0 sama dengan 0. Gitu. Nah, untuk uji hipotesisnya kita akan mempelajarinya minggu depan insya Allah. Semoga bermanfaat ya. Bismillah, semoga paham dan nantinya bisa digunakan untuk melakukan penelitian teman-teman. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.